Bismillah, ini buat yang transistornya. Nah, yang pertama kayak kemarin kita Bismillah dulu, baca doa dulu. Karena emang aku sendiri pun nge-stuck di sini kemarin. 30 menitan tuh coret-coretan buat soal kedua ini isinya, dan nggak tahu dari mana, yang pasti dari Allah. Jadi dapat aja gitu konsepnya ternyata seperti ini. Nah, oh iya, ini ada yang kurang dikit ya. Dari setelah baca doa kita ke rangkaiannya. Kalau aku sendiri, kalau dari aku ya, setiap soal transistor kayak gini itu kita lihat di emitternya. Emitter itu yang mana? Emitter itu yang ada segitiganya gitu. Yang ada ininya. Nah, ini tuh emitter. Ini emitter. Terus kalau ininya emitter, berarti di sininya ada basis. Terus di sininya ada kolektor. Nah, jadi kalau aku sendiri ngelihat yang pertama itu ada ininya. Kayak gini dulu. Terus daripada lanjut ke soalnya, ini kita taruh ini aja ya. E, C sama B. Kita ke ceritanya dulu. Cerita dari rangkaiannya dulu. Kita pikir rangkaian kosong. Nah, dari sini ya, ini juga sama. Dari sini karena kita tahu emitternya di sini. Nah, terus persamaan umum dari transistor itu adalah E sama dengan EC plus IE sama dengan IC plus IB. Maka semua arus dari C sama B arusnya itu pasti bakal melalui emitter. Maka kenapa tadi aku pertama kali kalau lihat soal kayak gini tuh pasti lihat emitternya di mana, karena itu bakal berpengaruh ke arus rangkaiannya. Arus rangkaiannya pasti ujungnya pasti ke emitter. Maka kita tarik dari emitter ini ke C. C-nya di sini. Ujung C-nya di mana? Ujung C-nya di sebelah sini. Kemudian dari B ke E. Cuman ini kebalik ya. Dibalik arahnya adalah ke bawah, ke emitternya. Nah, makanya tadi ini kita bikin ini arus 1, ini arus kedua. Ini loop 1 sama loop kedua. Nah, dari sini kita bisa nyari persamaan loopnya. Karena kan penjumlahan dalam satu loop adalah sama dengan 0. Maka kita balik lagi ke rangkaiannya. Oh ya, ini ada beberapa persamaan. Ini yang persamaan umumnya yang tadi kita bahas, yaitu IE sama dengan IC plus IB. Terus asumsi aktif, IE itu arus yang melalui emitter akan sama dengan arus yang melalui kolektor plus arus yang melalui basis. Kemudian ini ada asumsi aktif. Ini ditulis aja nggak apa. Maksudnya Pak Hendra juga kan ujiannya juga open book kan. Ya, ini persamaan yang udah mutlak. Nah, ini surat persamaannya satu aja ini. Nah, ini tuh turunan-turunannya. Dimana nanti IC sama dengan BDC dikali IB, maka kita taruh di sini, maka dapatlah persamaan selanjutnya. Juga ada persamaan yang udah mutlak ya. VBE germanium sama dengan 0,2 volt, VBE silikon sama dengan 0,7, sama VCE jenuh itu 0,2. Nah, yang VBE germanium sama gitulah. Nah, kita bikin tadi arusnya dari sini ke sini ya. Ini 1, ini loop 1, ini loop 2. Nah, jadi aku pun sebenarnya kemarin tuh bingung ya, karena ini kan gak ada sumber tegangan di sini. Gimana caranya bisa ada arusnya di sini? Sama ini juga sama ground di sini. Kenapa bisa ada arus yang ngalir? Cuman ternyata yang kupikirin ternyata salah. Ternyata ada arus di sini. Ada arus di situ. Cuman di sini karena
nggak ada resistor, makanya tegangannya nggak ada. Jadi tetap ada arus. Di 10 kilovoltnya tetap ada arus. Nah, kita bikin di sini persamaan dari loop pertama. Dari loop pertama, karena awalnya dari ground, kan ya? Karena awalnya itu dari ground, maka kita tulis di sini 0. Kenapa 0? Ya karena emang nggak ada tegangan awalnya. Harusnya kalau misalkan di sini ada misalkan VCC, misalkan di sini ada V-nya itu 5, berarti itunya 5. Tapi ini karena nggak ada, berarti 0, karena ini ground. Terus kita masuk ke VCE, ke transistornya. Karena di transistornya itu masuknya C terus keluarnya E, maka min VCE. VCE. Terus di sini ada 1 kilo ohm. Kan yang kita jumlahin itu kan tegangan ya. Maka 1 kilo ohmnya itu harus dikali dengan arus yang melewati 1 kilo ohmnya. Arus yang melewati 1 kilo ohm itu arus apa? Arus IE. Karena kan dari sini ya, sebentar. Min 1K dikali IE. Kenapa IE? Karena arusnya itu kan dari emitter. Arus asalnya dari emitter. Kemudian min 10 volt. Kenapa min 10? Karena dia ketemunya negatif dulu. 10 volt sama dengan 0. Nah, dari sini VCE-nya, dari sini yang dicari adalah VCE-nya. Ini kan tentukan VCE. Terus di sini kita bikin dulu loop keduanya. Agak jauhan sih. Ini loop keduanya. Nah, loop keduanya awalnya juga sama dari 0. Terus datang ke 10 kilo ohm. 10 kilo ohm harus dikali dengan arus yang ada di 10 kilo ohmnya. Harusnya apa? Arusnya dari basis. Dari basisnya arusnya. Jadi dikali IB. Min 10K dikali IB. Terus ada tegangan juga dari B ke E, maka min VBE. VBE. Terus dikali dengan sama kayak tadi, 1 kilo ohm dikali IE, karena arusnya dari IE. 1K dikali IE. Ini gak usah bingung ya, aku nulisnya I kecil sama I gede, itu sama-sama arus. Terus sama-sama min 10 volt sama dengan 0. Nah, kalau yang atas itu kita nggak bisa diapa-apain lagi. Aku juga kemarin sempet nge-stuck banget di sini karena bingung gitu. Apalagi sih variabel yang mau dicari. Nah, kita dapat VBE-nya. Kenapa dapat VBE? Karena kan ada persamaan umum VBE germanium sama dengan VBE silikon. Jadi kalau nggak diketahui pasti kalau nggak diketahui itunya tuh dari apa terbuatnya, ketahui VBE-nya, gunakan yang silikon. Jadi ini udah pasti ya. Kalau nggak diketahui VBE-nya berarti yang digunakan adalah silikonnya. Berarti kita dapat VBE-nya itu 0,7. Ini kita tulis lagi aja. Min 10.000 dikali IB min 0,7 min 1 kilo 1000 dikali IE min 10 sama dengan 0. Nah, kayak gini ya. Oh, nggak lihat nanti ya. Kayak gitu. Terus dari sini kita bisa nyari. Nah, di sini kan ada dua variabel nih. Dua variabel ini itu saling berhubungan. Variabelnya ada IB sama IE. Hubungan IB sama IE itu apa? Hubungan IB sama IE ada di asumsi aktif. Asumsi aktif. Jadi kita asumsikan dulu ini aktif. Nanti kalau misalkan salah berarti dia yang jenuh. Berarti VCE-nya sama dengan 0,2 langsung ketemu. Kalau misalkan itu jenuh.
Kalau misalkan dia pasif, dia nggak aktif. Nah, kita hubungan IB dengan IE itu apa? Nah, hubungan IB dengan IE itu ini. IE sama dengan BDC plus 1 dikali IB. Nah, BDC-nya berapa? 50. Maka IE-nya sama dengan 50 plus 1 dikalikan dengan IB. Sama dengan 51 IB kan. 51 IB. Maka kita masukkan ke persamaan sini, persamaan di sini. Jadi min 10.000 dikalikan dengan IB-nya tetap IB sama tetap IB. Terus min 0,7 sama min 10-nya jadi 10,7. Ini aku lupa ya harus minus apa plus, tapi itu kan masalah hitungan aja ya. Terus 1000 dikali IE-nya itu kita ganti sama 51 IB. 51 IB dikali ya, nanti sama dengan 0. Maka kita dapat di sini ya, ini aja. Oke. Min 10.000 IB ini dikali sama dengan min 51.000 IB sama dengan 10,7. Maka kita bisa dapat IB-nya itu berapa? IB-nya itu berarti kan 10.061 minus 61.000 IB sama dengan 10,7. Berarti IB-nya sama dengan berapa tuh? Kalkulatorku sana lagi. Sebentar, cepetin aja ya. Aku ngambil kalkulator dulu. Disebarkan ke 10. Aku lupa ya, itu minus apa plus ya? Harusnya plus nggak sih? Harusnya plus ya. Ini plus. Nanti aku salah, ini plus semua. Kecuali yang ini 10 min. Karena kan penjumlahan ya, bukan pengurangan. Kalau mau min itu juga plus. Tapi harusnya nggak terlalu ngaruh sih, ngaruhnya di sini aja. Ini berarti harusnya berapa? 10 dikurang 7 9,3. Ini plus 9,3. Mohon maaf ya, tapi ya makanya harus sampai akhir nontonnya. Kesalahan sedikit ya, soalnya kan penjumlahan dari satu harusnya bukan pengurangan. 10,7
dibagi 61 sama dengan 0,175. Kok 0? Kok 10 sih? Kok 9,3? 9,3 dibagi 61 sama dengan 15, 0,152 mili ampere. Atau kali 10 pangkat 3 ya, 0,152. Aku ambil 3 angka aja, kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, kita ke loop yang satu. Kita akan dapat IB-nya segini. IB-nya dapat segini, maka kita bisa nyari IE-nya. IE-nya berapa? IE-nya itu berarti kan yang tadi di sini. IE sama dengan, maka kita bisa nyari IE-nya berapa? Kelihatan nggak? Sama dengan 51. Tadi ya 51 tahu kan ya? Tadi yang persamaan ini. 51 dikali 0,152 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kita dikaliin aja. 51 dikali 0,152 sama dengan 7,752. 7,752 kali 10 pangkat min 3 ampere. Ini IE-nya. Maka kita bisa masukkan ke sini. VCE sama dengan plus 1000 dikali berapa tadi? Ya Allah, 7,752 kali 10 pangkat min 3 kurang 10 sama dengan 0. Maka VCE ini kan 1000 sama 10 pangkat min 3 bisa dicoret, sama dengan 10 minus 7,752 sama dengan berapa? 10 dikurang 7,752 2,248 volt. Kelar, dapat VC-nya segitu. Nah, sekali lagi ini tuh pemahamannya tentang konsepnya aja dulu. Jadi karena kan nanti soalnya bakal beda-beda. Ini soal perhitungannya aja, dan itu sebenarnya hal-hal basic yang udah kita kerjain dari RL2 kan. Jadi ini tuh sebenarnya nggak terlalu ini harusnya udah nyangkut lah bisa dibilang. Yang mau aku tekanin itu kita nyari arusnya, terus kita pakai persamaan ini, kita pakai yang ini konstanta ini, sama tadi ceritanya. Jadi nanti kalau misalkan rangkaiannya beda, pasti rangkaian tuh beda-beda. Kita semua nggak bingung. Aku juga kadang bingung sih. Yang penting tahulah ceritanya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih.